Paling jalan-jalan di mall, kalau nggak kulineran di sekitar Solo. Nggak tahu ya kegiatannya apa. Loh, yang Kalau itu yang main ke apa? mm-mm, Mall mana tuh? iya, Paragon. main ke Itu. mall, paling jalan-jalan kulineran di sekitar Solo ya. Kadang banyak ketemu sih warga lokal gitu nggak sengaja di kuliner-kuliner yang legend gitu, sering sih. Oke, langsung guys, kita akan masuk ke materi aja. Nah, oke. Jadi selamat datang di Kultur hari ini, tanggal 16 Desember, dan kita materinya akan spesial banget. Karena materi yang akan kita bawakan di sini, dan aku juga nggak sendirian, aku sama Mas Wafdi, personalit dari Algorithmics, dan hari ini kita akan bawakan materi tentang next level class atau kelas terakhir. Nah, sebelumnya kenapa sih kita membawa materi ini? Jadi seperti ini, teman-teman. Di bulan Desember, ada sekitar data 700 siswa yang ada di next level class. 700 itu angka yang sangat gede. Gini, 700 itu kalau prolongation itu tenang. Hatiku tenang. Oh, prolongation ke same course. Misalnya kredit 8 mau upgrade ke 16 atau 16 mau upgrade ke 32 itu tenang. Tapi yang jadi masalah adalah ketika ini next level course. Kenapa? Karena approach-nya itu berbeda. Nah, maka dari itu kita adakan training ini. Kita akan bareng-bareng, kita akan cermati, dan kita akan belajar bareng. Juga aku juga sama-sama belajar buat gimana sih approaching buat students dan parents di next level kelas ini, dan apa objektifnya. Sebagai tutor kita harus ngapain. Itu ya. Dan oke, langsung saja aku share screen, teman-teman. Eh, aku nggak bisa share screen nih. Udah, aku udah. Oke. Nah, ini presentationnya. Aku akan presentasikan ya. Ini ya. Presentasikan. Wait, coding. Oke. Langsung aja. Kelihatan jelas ya. Nah, mastering communication with parents. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita akan bahas dulu. Nah, list of content-nya. Ada 3 hal. Apa saja sih, teman-teman? Hal ini. Yang pertama adalah tujuan dari next level class. Nah, yang kedua, kenapa parents itu harus join? Ya, habis itu bagaimana kita sebagai tutor approaching ke parents? Nah, cara komunikasi yang benar. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, lanjut. Oke, tujuan dari next level class itu sendiri. Nah, langsung aja aku untuk ke sini adalah next level class itu adalah kelas terakhir di pertemuan 32 dan ada yang pertemuan 36 juga, untuk pengenalan lebih lanjut ke course selanjutnya agar parents tertarik memperpanjang kelasnya atau beli package lagi. Udah, tujuannya adalah parents melakukan pembelian ulang atau prolongation pada paket atau kelas course yang selanjutnya akan ditawarkan. Nah, tujuan itu mau caranya seperti apa saja, mau approach-nya kayak gimana, tapi kita mempunyai satu tujuan yang sama bahwa parents harus beli package next level, harus beli course selanjutnya. Nah, itu tujuannya itu. Jadi, apapun yang kalian lakukan dan apapun tips-tipsnya nanti, kita mempunyai mindset dulu bahwa tujuan ya semua yang kita lakukan di apa saja sih SOP next level itu. Nah, ini sambil ujian tipis-tipis nih. Kirim feedback, habis itu ngundang parents, students, proyek presentasi, habis itu showing project, ya kan? Bahasa sih teman-teman.
yang sering lakuin next level class nih? Sering lupa. Lupa kalau dari list. Apalagi. Nah, oke, boleh sambil di chat ya. Nah, itu semua tujuannya adalah bukan supaya next level kelasnya asik. Enggak, ya pasti next level kelasnya asik. Bukan suatu ini untuk acara graduation atau acara awarding students, awarding next. Enggak, tapi tujuannya ya untuk parents itu beli package selanjutnya dari students yang presentasi projectnya. Kenapa? Karena ketika students presentasi projectnya itu, oh, anak aku belajar di algoritmis gak sia-sia loh. Jadi semua yang kalian lakukan segala SOP itu tujuannya adalah satu, supaya parents memperpanjang kelasnya. Itulah purpose of next level class. Nah, yang kedua adalah why parents should join. Nah, ini ada hubungannya sama next level class yang beberapa udah dikumpulkan. Kalian pasti diminta ngisi link sama TL kalian, atau kalian pasti pernah ngisi link terutama yang timnya Kak Hikmah ya, pasti rajin banget ngisi link next level class itu. Kalian pasti pernah ngisi. Nah, dan beberapa telah direview sama QC, ya kan? Itu mempunyai persentase kehadiran parents yang sangat low, sangat rendah. Nah, karena esensi dari next level class sendiri balik lagi ke poin pertama adalah parents memperpanjang package-nya. Tapi gimana kalau parents-nya itu sendiri nggak datang? Nah, tuh. Jadi kita di tu- tutor departemen ini sepakat bahwa parents itu harus diundang dan harus datang di next level class. Maksudnya sebisa mungkin kita melakukan undangan terlebih dahulu. Kalau perlu 28 dikasih info. Oh, 4 minggu lagi ada next level class ya. Tiga minggu lagi ada ya. 2 minggu lagi. Minggu depan ada next level class ya. Tolong datang. Nah itu. Nah, kenapa parents itu harus join? Karena prolongation or not, melakukan pembelian package atau tidak, itu based on parents-nya. Key-nya adalah di parents. Mau student se-excited apapun, mau projectnya sebagus apapun, kalau parents-nya nggak lihat bagaimana hasil dari pembelajaran itu dan tidak lihat apa yang dipelajari ke depannya, apakah ya parents itu bisa melakukan perpanjangan? I think it's not. Karena key-nya selain students excited itu, selain students bisa projectnya, adalah parents-nya tahu. Itu. Nah, maka dari itu kenapa parents harus join di next level class. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, sekarang adalah communication. Nah, aku tegaskan lagi, di sini aku nggak ajarin untuk jualan, nggak. Aku nggak ajarin buat posting, oh kita bareng-bareng kita jual course ini harganya segini, nggak. Karena itu tugasnya ISM, bukan tugasnya tutor. Tapi at least tutor itu mempunyai kemampuan untuk approaching buat parents. Punya skill dasar buat komunikasi untuk setidaknya tahu produk apa yang kita akan ajarkan ke murid, produk apa yang akan kita tawarkan ke parents. Event itu yang jualan ISM, tutor mesti tahu juga. Karena pertanyaan-pertanyaan ketika next level, apa yang jadi keraguan parents, itu akan dijawab saat itu juga sama si tutors. Ya kan? Pastinya dong. Bukan TCM atau bukan siapapun, bukan CS yang ngejawab. Karena pertemuan awal itu dengan tutor, 32 pertemuan dengan tutor, 36 dengan tutor, pastinya di graduation itu yang ditanya adalah tutornya. Nah, sebelum itu teman-teman, anak yang sampai dari pertemuan 1 sampai pertemuan 32 mengikuti
kelas kalian itu adalah student-students yang loyal. Kenapa aku bisa bilang loyal? Mau pembelian 8 lesson, mau pembelian 16 lesson, mereka memperpanjang package-nya sampai 32. Ataupun yang melakukan pembelian sampai 32, berarti mereka membayar harga, harga yang mahal untuk sampai di menyelesaikan course itu. Nah, maka dari itu, kita akan belajar bareng, kita akan melakukan communication bareng, bagaimana cara kita melakukan approach tadi. Nah, nah, communication itu seperti ini. Your customer don't care what you offer until you don't show them what they will gain and avoid. Maksudnya apa? Customer itu nggak akan peduli apa yang akan mereka eh, apa yang kamu tawarkan, apa yang kamu presentasikan ke mereka, sampai mereka itu mendapatkan jawaban atas apa yang akan mereka dapatkan, apa yang akan mereka peroleh, dan rasa kekhawatirannya itu terjawab sama solusi. Itu. Kalau kalian nonton Wolf of Wall Street, tahu nggak film itu? Coba yang tahu bilang aku dulu. Aku tahu. Wolf of Wall Street yang meranin yang jadi Titanic itu loh. Siapa? Aku itu Leo. yang meranin, Mas. Pas aku lagi di New York sana, aku yang meranin itu. Siapa ya? Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, Leonardo DiCaprio. Hmm. Nah itu kembaranku ya. Nah itu. Nah itu bagus banget. Ada scene tahu nggak scene di dalam film itu kayak gini. Salamin dispen. Nah, dia kan pas jadi pembicara gitu bilang bahwa Salamin dispen. Dia muter tuh cari orang-orang siapa yang bisa menjual sebuah pulpen kepada si Leonardo DiCaprio itu. Ya kan? Dia muter. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga bahwa dia akan fokus ke produk. Ini pulpen ini bagus, ini pulpen ini bisa buat nulis, ini pulpen ini terkesan mewah dan kalau pakai itu bisa nulis dan lain-lain. Sementara si orang itu nggak butuh pulpen. Gimana mau beli kalau orang itu nggak butuh? Kamu bicara banyak hal soal produk itu. Nah, so apa yang akan aku mau sampaikan di sini adalah yang pertama, approach-nya adalah pahami kebutuhan, ya kan? Si parents itu datang ke algorithmics, mendaftarkan anaknya sampai jadi anaknya belajar di sini itu mempunyai ekspektasi yang berbeda-beda dan approaching-nya itu ya berbeda-beda. Yang pertama, ada tipe-tipe parents yang penting anakku belajar komputer atau seneng. Ini gampang. Yang penting anaknya seneng, terlihat enjoy, memperpanjang sampai anaknya seneng. Yang penting seneng gitu. Nah, ini tipe-tipe parents yang gampang, ya kan? Terus yang kedua, ingin anaknya bisa coding, bisa bikin game. Nah, udah pasti kalau ini butuh yang namanya progress dan project. Ada hasil, ya kan? Rata-rata kebanyakan parents ingin yang ini, ingin anaknya bisa bikin gambar, ingin anaknya bakatnya dari bikin gambar itu bisa bisa apa itu namanya disalurkan. Nah, rata-rata parents di algoritmik itu. Ada lagi teman-teman, parents yang agak susah nih, pengen anaknya juara kompetisi, pengen anaknya itu menang, pengen anaknya itu wah gitu, ikut kompetisi, ikut apa itu ekspektasinya yang tinggi-tinggi. Nah, macam-macam parents itu datang dari ekspektasi yang berbeda-beda di algoritmik gitu. Jadi satu di kelas kalian. Nah, pertama adalah pahami dulu apa alasan anak itu mendaftarkan atau mengikuti di algoritmix. Nah, kalian bisa lakukan personal approach dulu, ya. Cari tahu dulu apa sih sebenarnya keinginan si parents itu buat anaknya. Ingin bisa coding, oke.
Udah pasti gampang nih approach-nya. Ingin bisa bikin game, ingin bisa desain, ingin ikut kompetisi. Nah, kita pahami dulu. Nah, kalau sudah kita pahami, kita ngerti nih kebutuhannya apa ke depannya. Yang kedua adalah kita provide solution. Apa sih yang kita nggak punya? Apa sih yang kita nggak bisa kasih? Apa sih ekspektasi parents yang kita nggak bisa provide? Kebanyakan bisa, teman-teman. Ya kan? Apa ekspektasi parents? Pengen ikut lomba internasional. Setiap tahun kita ada Bebras. Pengen lomba pengen lomba di Algorithmics. Kita ada internal competition setiap tahun. Pengen anaknya bisa bikin game. Udah pasti setiap lesson Algorithmics bisa bikin game. Pengen anaknya bisa coding. Nah, udah pasti. Jadi setiap jawaban-jawaban itu kita provide ke parents untuk setiap permintaannya. Ya kan? Permintaan orang tua beda-beda. Kita provide masalah sesuai kebutuhannya gitu. Karena kita harus paham dulu ekspektasi dia apa, kita bisa kasih apa gitu. Nah, gitu. Yang pertama, mereka punya ekspektasi, kita bisa provide solusi atas permasalahannya. Nah, ketiga, kalau mereka masih ragu, kita ceritakan story, kisah sukses dari eh, teman-teman yang sudah belajar di Algorithmics. Misalnya, kita bagikan nih, kayak, oh kita kasih contoh, si anak ini dulu dari nggak ngerti apa-apa bisa bikin game. Dulu dari awalnya cuma suka komputer, sekarang bisa mengikuti competition internasional atau menangin ini itu. Nah, kita provide dulu supaya keraguannya itu hilang. Nah, nanti juga nggak tahu, bukan nanti juga sih, eh, minggu ini atau minggu depan ketika aku sudah nggak cuti, aku akan susun juga FAQ, teman-teman, frequently asked question, buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari parents. Jadi kalau parents itu tanya apa, itu kita bisa jawab apa. Jadi pada intinya kita provide kebutuhan dan masalah dan kita kasih solusi. Tujuannya untuk apa? Parents itu bisa prolongation. Itu yang akan ini. Nah, mungkin sedikit tips dari aku juga. Kalian bebas tawarkan aja produk kedepannya ke parents, bebas. Tapi untuk urusan bayar-membayar nanti sama ISM. Udah cukup, sama tutor itu porsinya segitu aja. Nggak usah jual, nggak usah apa-apa. Kalian silahkan tawarkan apapun itu ke parents, bilang iya dulu. Nanti urusan mau membayar itu, bilang aja nanti akan dihubungi admin. Jangan ISM ya, tapi nanti akan dihubungin admin. Udah, itu. Kalau bisa saat ini, nggak apa-apa, bilang aja. Nanti ya siapa yang mau lanjut ke next level, silahkan melakukan pembayaran ya. Nanti akan dihubungi ISM. Udah, selesai permasalahan di situ. Nggak ada membahas harga, nggak ada apapun itu. Kita kenalin produknya, kita minta ISM yang hubungin. Gitu. Nah, atau CS. Itu ya. So, itu tips dari aku. Oke, presentasi aku udah habis. Ternyata nggak bikin closing presentation. Nah, oke. Jadi summary yang aku akan sampaikan hari ini adalah, yang pertama adalah parents kita di next level course itu tujuannya adalah parents itu bisa prolongation, membelikan package ulang, dan bisa lanjut belajar di algoritmis dengan membeli package lagi. Yang kedua adalah kita harus mengundang, at least kita memastikan atau mengirim undangan parents itu supaya datang ikut dari awal sampai akhir. Nah, yang ketiga adalah, nah kita pahami kebutuhan, provide solution, dan bilang bahwa kalau bisa secepatnya melakukan pembayaran nanti sama CS atau admin. Udah, itu saja.
Jadi itu ya yang harus kita lakukan approach di next level class. Mungkin ini bisa jadi mindset dan kita bisa jadi bareng-bareng kita sehati buat semua tutor departemen untuk melakukan hal ini juga gitu. Oke, so gitu aja presentasi dari aku. Nah, secepatnya biar dapat promonya. Nah, ini juga. Nah, seperti itu juga boleh ya. Tapi kalian nggak usah bilang promonya berapa. Itu urusannya ISM. Ya kalau bisa ya secepatnya ini melakukan pembayaran. Nanti pembayarannya kemana? Ke IS, ke CS atau ke admin. Udah gitu. Terus kalian tinggal kontakkan aja kayak biasa. Nah, nggak tahu juga kan harganya. Nah, bener. Udah, intinya bilang itu aja. Cukup. Nah, kenapa? Kenapa harus bilang kayak gitu? Karena teman-teman yang full time di sini, ini untuk baru yang full time ya teman-teman ya. Yang part time mungkin jangan berkecil hati. Yang full time adalah bonus paling besar didapatkan ketika apa, guys? Next level graduation, next level prolongation. Nah, ketika next level prolongation. Nah, buat teman-teman yang masih part time, nggak apa-apa, jangan berkecil hati karena nanti bisa kita push lagi untuk pendaftaran full time. Gitu. Itu ya, teman-teman ya. Oke, sepakat ya. Itu dia presentasi dari aku. Mungkin juga nanti selebihnya aku akan compile ini dalam assessment yang akan dikerjakan untuk setiap tutor. At least kita mempunyai pikiran yang sama bahwa kita akan encourage buat parents dan tutor itu kalau bisa ya secepatnya melakukan pembayaran ketika next call selesai. Oke, kita set a mindset dulu, kita mempunyai hati yang sama buat itu. Oke, so gitu aja aku alihkan ke Mas Fadli. Thank you. Oke. Wah, sudah berapi-api guys, berat sekali. Kalau aku lebih penjelasan ke teknisnya ya, kayak kalau tadi kan kenapa harus menjual dan untuk penjelasanku kali ini lebih kayak gimana membantu teman-teman untuk menyampaikan informasi tentang next level ini lebih mudah gitu. Oke, jadi aku mungkin langsung share screen aja. Mungkin sebelum kita membahas tentang presentasi dan lain sebagainya, aku akan jelaskan dulu nih bahwa mungkin ada beberapa ini sudah menjadi tren ya untuk apalagi teman-teman beberapa teman yang lagi rame war booking class, sering aku balas sudah dikondak sama tutor berikutnya, akan dikondak sama akan dikondak oleh tutor yang sama di kelas berikutnya. Itu maksudnya apa sih? Jadi teman-teman sekarang itu dari lesson 28 itu CS akan menghubungi tutor untuk menanyakan ini nanti kelulusannya masih bisa sama kakak atau enggak, misalkan dari CK ke DL atau dari digital literacy ke VP maupun dari VP ke Roblox maupun ke graphic design gitu, biasanya akan ditanyakan. Tutor akan ditanyakan apakah bisa dan ingin mengondak kelas selanjutnya atau tidak. Nah, ini untuk apa? Ini untuk agar nanti ketika dia kelulusan akan bisa diberitahu, oh nanti sama aku lagi parents, karena ada beberapa tutor yang nggak bisa jawab tuh dengan pertanyaan itu. Kak, kalau nanti kelulusan sama kakak lagi nggak ya? Nggak tahu bunda. Nanti ya tanya adminnya ya gitu. Karena beberapa dari teman-teman kurang tahu nih tentang prosedurnya. Nah sekarang kita perjelas. Jadi dari lesson 28 teman-teman sudah dipersiapkan untuk ambil kelas selanjutnya atau tidak. Karena kalau misalkan nanti ambil bisa teman-teman bilang di kelulusan bahwa nanti sama aku lagi bunda. Nggak apa-apa kok gitu. Nah lalu di pertemuan 30 tutor akan mendapatkan info juga nih tentang anak mana saja yang masih memiliki balance, dan nanti ini akan berguna untuk teman-teman bisa menanyakan atau menjelaskan tentang nantinya ke depannya kamu masih akan belajar apa nih karena kamu masih di sisa balance gitu. Dan di pertemuan 31 tutor akan konfirmasi ini di back office itu ya teman-teman. Tutor akan konfirmasi anak-anak yang masih punya balance akan lanjut ke kelas mana, apakah itu VP ataukah itu ke digital literacy atau ke nanti ke graphic design dan lain sebagainya. Dan tutor akan membantu menyampaikan ke grup kelas undangan, ke grup kelas undangan para parents untuk hadir ke project fair atau yang graduation gitu kalau dulu kita nyebutnya. Ini biasanya sudah dilakukan oleh bot, cuman for your information teman-teman, bot kita memang sedang mengalami masalah, kemungkinan baru akan bisa diperbaiki di bulan Januari sampai Februari. Jadi untuk sekarang kita masih manual dulu. Disarankan manual dulu. Kalau botnya tidak mengirim ya. Jadi kalau misalkan kelasnya Jumat nih, terus udah hari Senin botnya masih belum ngirim, tolong langsung segera dikirim undangannya gitu. Karena takutnya nanti parents kalau mepet-mepet ada yang tidak datang atau ada yang sibuk dan lain sebagainya atau bahkan dia join tapi
HP-nya ditaruh ke bawah terus dia ngobrol di kafe gitu. Itu sering banget tuh, aku sering banget dapat case kayak gitu. Jadi dipastikan orang tuanya juga duduk dan memperhatikan apa yang akan kalian sampaikan. Apalagi nih anaknya nih, kadang ada yang anaknya udah siap, udah semangat, ternyata nggak, orang tuanya nggak bisa datang, jadinya kecewa gitu. Nah, kalau sudah diinformasikan semuanya, kita akan masuk ke lesson 32 yang dimana tutor akan mengkondak kelas next level dan menginformasikan parents kapan kelas selanjutnya berjalan. Ini kan juga akan ditanyakan nih di pertemuan 28. Pasti tanya, ingin kondak kelas selanjutnya apa enggak? Oh, iya Kak, BTW nanti startnya di 28 Januari ya, atau di 24 Januari. Nah, nanti ketika bisa ditanyakan sama orang tua, teman-teman bisa langsung menjawab. Oh, iya, kelas berikutnya ada ya di tanggal 24 Januari. Kayak gitu. Nah, untuk penyampaiannya sendiri ada beberapa tambahan di semua course ya. Jadi aku menambahkan semua course ini ada tambahan-tambahan presentasi. Lebih ke perubahan sih Kak. Aku ambil contoh di Coding Night di sini teman-teman. Jadi di Coding Night itu di sini juga ada bantuannya nih. Di slide satu teman-teman bisa ngomong apa, di slide 2 teman-teman bisa ngomong apa. Jadi biasanya lebih ke basa-basi sih. Halo teman-teman, kalian udah siap belum ke kelas selanjutnya? Ini ingat ya, ini dijelaskan setelah teman-teman melakukan project showcase, teman-teman. Setelah semua anak-anak sudah presentasi. Jangan sampai motong waktu anak presentasi untuk ngejelasin ini, karena nanti ada anak-anak yang kecewa kayak gitu. Jadi kalian harus tahu, oh iya, kamu udah sebelum kelas selanjutnya, kita masih akan belajar apa ya, kayak gitu. Terus kalian harus puji anaknya, kalian tuh udah keren banget. Mungkin teman-teman bisa highlight untuk anak-anak yang tadinya belum bisa ngetik, misalkan ini contoh di CK ya, yang belum bisa ngetik, ternyata pas udah masuk ke CK udah bisa klik, udah bisa ngetik, udah bisa rekam suara dan lain sebagainya gitu. Itu bisa di highlight seperti itu, biar orang tuanya juga tahu, oh oh iya ya. Oh bisa ya anakku ya. Aku kira cuman cuman bisa nonton YouTube aja tuh di ini gini 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 gitu. Karena biasanya anak-anak memang suka underestimate ketika anak main laptop. Mereka mengiranya anak main laptop itu sama dengan main game, padahal kan tidak selamanya gitu kan. Terus akan ya basa-basi ya, apa yang akan dipelajari selanjutnya, terus digital literacy itu apa. Nah, jadi banyak teman-teman yang bingung nih untuk menjelaskan materi ini. Kak, digital literacy itu apa? Nah, di sini kita mempermudah. Jadi, semua penjelasan tentang next course-nya kita buat lebih simpel dan juga nanti akan ada beberapa project yang bisa teman-teman tunjukkan. Tidak hanya video seperti itu. Tapi untuk digital literacy contohnya hanya video ya teman-teman. Karena tidak ada contoh yang bisa dimainkan dalam tanda kutip. Nah, di sini teman-teman bisa menjelaskan nih setelah nanti kalau misalkan anak suka komputer sama gambar bisa ke digital literacy Bunda. Sebelum teman-teman masuk ke pemrograman visual kayak gitu. Jadi dijelaskan aja langsung dari DL nanti bisa langsung ke VP dan lain sebagainya. Terus di sini ada projectnya misalkan ini bisa ditunjukkan juga. Oh, ini loh contoh-contohnya nanti anak-anak bisa bikin Excel Bunda, teman-teman bisa bikin Word dan lain sebagainya. Nah, biasanya ini juga yang ringkasan singkat apa yang akan dipelajari. Ini lebih ke fokusnya di DL itu nanti akan belajar apa? Pengenalan mouse dan keyboard, terus kenalan untuk email, komunikasi yang baru. Ini dijelaskan bikin email. Kenapa? Karena beberapa yang seperti kita tahu ya mungkin tutor-tutor DL kaget ketika lesson satu disuruh bikin email. Nah, di sini kita udah kasih tahu nih. Nanti di lesson satu akan bikin email ya Bunda, biar nanti ketika oh sorry, di digital literacy akan belajar email. Jadi nanti ketika di lesson satu diminta membuat email nggak kaget lagi. Dan juga penjelasan tentang aplikasi pengolah kata, baik itu Word, Excel, menggunakan Google Docs dan Google Sheet. Kita tidak menggunakan Microsoft. Dan tentu penjelasan perihal langkah-langkah berselancar internet dengan aman. Nah, pokoknya pasti parents ada yang nanya ini nih di CK. Aku nggak tahu ya seberapa banyak karena aku udah lama nggak ngajar CK lagi. Tapi dulu ketika aku dari CK ke VP biasanya orang tua nanya gini, emang nggak kecepatan ya anakku udah belajar hal-hal kayak gini gitu. Nah, di sini aku juga udah kasih contoh. Ini adalah website yang aku ambil dari Brainly, yang dimana ini adalah soal-soal anak SD, sekolah dasar. Kalau teman-teman lihat ya, sekolah dasar, sekolah dasar, sekolah dasar yang menjelaskan tentang apa itu aplikasi PowerPoint, bagaimana sih cara pakai email, gimana caranya memutar arah gambar gitu. Nah, ini bisa teman-teman jadikan acuan kalau iya nanti ini akan diajarin di sekolah Bunda. Jadi lebih baik kita persiapkan dari sekarang agar ketika nanti dia belajar di sekolah dia tidak bingung kayak gitu. Karena apalagi beberapa sekolah tidak punya lab komputer, jadi mereka belajarnya menggunakan gambar gitu. Aku sering banget lihat di Brainly suruh gambar kode blok di Scratch gitu. Aku sering banget kayak gitu. Jadi bisa digunakan seperti itu. Dan setelah penjelasan seperti tadi, di sini mereka biasanya akan seperti yang tadi Mas Galang bilang, kita akan menciptakan kebutuhan untuk mereka. Oh,
Oh iya ya, ini bisa dipakai ya. Oh ini akan belajar di sekolah ya. Kuncinya adalah digunakan di sekolah. Karena biasanya orang tua ketika kita menjelaskan soal visual programming, bikin game atau main game di Roblox. Nah itu tuh harus dijelaskan kalau ini akan digunakan di sekolah. Agar anaknya atau orang tuanya merasakan, oh ini aku butuh. Oh ini anakku butuh gitu. Dan setelah itu di sini akan kita kasih nomor WhatsApp untuk ini ISM ya teman-teman. Jadi ini bisa dikasih ke parents-nya nggak apa-apa kalau mereka minta. Dan biasanya kelas berikutnya itu akan berselang 1 minggu dari kelas ini, dari kelas graduation. Jadi contoh hari ini kita Senin graduation. Biasanya kelas berikutnya, misalkan aku ambil contoh ini CK ya. Jadi hari ini kita kelas CK kelulusan. Nah, minggu depannya itu kita bisa udah mulai masuk lesson 1 digital literacy. Kayak gitu. Jadi kita bisa membuat urgensi bahwa oke Bunda, kan kalian udah dikasih tahu ya tanggalnya. Oke Bunda, kelas berikutnya kita nanti Senin depan ya. Tutornya kebetulan aku lagi. Jadi kalau teman Bunda-bunda tertarik agar kita kelasnya masih sama-sama lagi nih, bisa hubungi nomor di sini karena ada promo yang menarik selama 1 minggu. Oh, jangan 1 minggu. Selama selama teman-teman masih memasuki masa kelulusan. Kayak gitu. Nah, jadi nanti tujuannya agar anak-anak punya atau sorry agar orang tua itu punya kesan atau punya perasaan diburu-buru untuk segera membayar atau segera mengkonfirmasi ke anaknya mau apa enggak. Kalau mau ayo biar kita nanti kelasnya bareng-bareng seperti itu. Nah ini untuk CK tapi untuk DL dan VP ada beberapa tambahan teman-teman. Jadi untuk digital literacy dan VP dan kedepannya itu aku menggunakan eh proyeknya tidak lagi foto, sorry, proyeknya tidak lagi video, melainkan proyeknya adalah yang bisa diklik dan teman-teman di kelas bisa memainkannya seperti itu. Jadi teman-teman atau tutor-tutor bisa memberikan linknya. Nanti linknya akan aku bisa dikasih juga, nggak apa-apa. Jadi di sini kalian bisa kasih dan kalian bisa tunjukin. Oh ini loh yang nanti kalian buat. Nah nanti ini loh lihat namanya anak Indonesia. Ini namanya nama anak Indonesia dan ini juga murid Algo pastinya karena ini website Algo. Tapi untuk yang kayak gini, ini kebetulan muridku. Jadi kalian bisa mainin, kalian bisa kasih contoh gimana cara mainnya misalkan. Nah, setelah itu anak-anak kalian bisa kasih ke project 1, project 2 dan project 3. Nah, sedikit catatan untuk project 3. Hmm, tidak. Oke, harusnya project 3 salah link nih. Nanti aku benerin deh. Harusnya project 3 itu adalah kalian harus memberikan akses ke kamera karena kalian harus menangkap sebuah makanan dengan menggunakan mulut kalian. Menggunakan tangan kalian. Jadi kalian harus nangkap-nangkap gitu di kamera. Nah, itu juga bisa dikasih ke orang tua agar mereka lebih senang kayak gitu. Begitu pula juga dengan graphic design. Nah, graphic desainnya juga sama. Project 1, Project 2, dan Project 3 juga menjelaskan tentang apa sih course selanjutnya atau apa yang akan dipelajari secara kasar di graphic design. Kayak gitu. Ini bisa dikasih, nggak apa-apa. Jadi, oh ini loh Bunda, ini kebetulan karya murid-muridnya. Terus nanti untuk animasinya bisa dilihat di sini di atas. Terus untuk 3 dimensinya, ini kamera izin ya. Aku pakai 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 apa tuh namanya? Anaknya kamera. Jadi ini adalah salah satu anak Kamerta yang membuat 3D dia di Tinkercad itu dicetak dan menjadi sebuah objek kayak gitu. Jadi bisa dikasih tahu ke orang tuanya juga. Jadi nanti di graphic design bisa bikin ini loh. Jadi nggak cuma gambar-gambar, tapi gambarnya bisa dicetak dan bisa dibuat seperti ini sedemikian rupa. Atau di Castle juga yang seperti teman-teman lihat atau teman-teman graphic design tahu juga belajar ini kan. Tapi dulu sebelumnya itu tidak ada penjelasan kalau akan bikin sebagus ini gitu. Biasanya cuman video atau foto, cuman animasi gerak-gerak. Nah, dengan ini harapannya orang tua baik dari tutor akan mempermudah dalam menjelaskan proyek apa yang akan dibuat selanjutnya dan dari orang tua lebih kebayang, oh, anakku nanti akan belajar ini, anakku nanti akan belajar lain-lain dan kayak gitu. Kenapa? Nah, terus untuk Roblox gimana Kak? Roblox juga sama, tapi untuk sedikit warning untuk tutor Roblox disarankan untuk mendownload aplikasi Roblox terlebih dahulu biar bisa mainin gamenya. Jadi di sini di Project 1, Project 2 dan Project 3 itu untuk ini adalah tembak-tembakan zombie, untuk yang kedua ini aku lupa gamenya, tapi untuk yang ketiga ini adalah multiplayer. Jadi teman-teman bisa ah, maaf, skip. Eh
Yang ketiga, ini adalah multiplayer. Jadi teman-teman bisa mengundang anak-anak yang main Roblox itu untuk masuk ke sini. Ini tim game, sekitar 4 tim gitu. Jadi nanti gamenya adalah tembak-tembakan satu sama lain. Harapannya apa? Sekali lagi untuk memancing anak agar dia bisa atau berminat untuk lanjut ke kelas berikutnya. Nah, tantangannya untuk teman-teman Roblox biasanya, ih, Roblox main game doang nih pasti. Nah, karena beberapa teman-teman tutor mungkin nggak tahu nih kalau di Roblox itu ada belajar tentang tiga dimensinya seperti ini dan juga ada codingnya. Nah, nanti teman-teman bisa menjelaskan, oh iya Bunda, jangan khawatir. Jadi nanti di Roblox ini adalah pengenalan tentang pemrograman pengetikan sebelum kita masuk ke yang serius, ke Python. Kalau Bunda lihat di sini masih ada warna-warnanya nih. Ada warna merah, ada warna biru. Itu jadi adalah penanda yang agar pemrogramannya lebih mudah sebelum kita masuk ke Python yang hanya hitam dan putih aja kayak gitu. Bisa ngomong-ngomong kayak gitu, speak-speaknya kayak gitu. Jadi detailnya seperti itu teman-teman. Dan nanti kalau teman-teman butuh acuan, itu ada di sini. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Itu aja sih kalau aku lebih ke bagaimana bentuk PPT kita itu membantu dengan materi dari Kak Galang tadi untuk menciptakan sebuah kebutuhan dan menjawab kebutuhan tersebut dalam waktu yang bersamaan. Dan juga mempermudah tutor dalam menjelaskan next course ya, karena aku sering banget dapat dapat keluhan dari tutor di desain sebelumnya kayak, Kak aku bingung Kak kalau ngejelasin Roblox, aku bingung kalau ngejelasin visual programming karena aku nggak tahu bikin apa gitu. Jadi harapannya dengan seperti itu bisa membantu. Begitu pula dengan tutor digital literacy saat diminta untuk menjelaskan desain grafis kayak gitu. Gitu aja. Aku kembalikan ke Mas Galang. Cepat banget ya? Oke, mungkin langsung sum up dulu ya, teman-teman ya. Sebelum kita sesi tanya jawab, let's sum up. Jadi pada intinya adalah tujuan kita untuk prolongation kita 700 orang di depan kita nanti untuk prolongation ke depannya adalah mereka melakukan pembelian package lagi untuk cara-caranya, materinya apa yang harus kita lakukan tadi detailnya sudah disampaikan Mas Fadli dan untuk tujuan kita motivasi kita bersama adalah tadi aku sampaikan bahwa step-stepnya bagaimana encourage dan communication-nya itu aku sampaikan. So, gitu aja. Mungkin langsung dibuka sesi pertanyaan. Silakan yang ada pertanyaan. Oh, ini boleh nih saran nih. Kak, materi Roblox 31 dan 32 ganti project lesson presentasi dong kayak VP. Soalnya di BO masih ada materi sampai lesson 32, jadi lebih enak buat next levelnya. Untuk materi level 31 dan 32 diganti buat project. Oh iya, karena materi di Roblox itu bukan presentasi ya. Boleh, Tapi boleh bisa nih. kok dijalanin seperti VP, setahuku masih boleh karena memang itu kan universalnya seperti itu. Boleh ini. Ini boleh banget, Mas. Jadi nggak harus bikin um, The King of the Hill itu nggak usah. Mm-mm. Langsung aja bikin bikin presentasi aja. Karena Dan karena 30 anak-anakku itu juga nggak suka main The King of the Hill tahu. mm-mm. Dan 31 itu kan RZ game itu ya. Nah, itu dibikin mobile itu kan ya bikin project sendiri buat presentasinya aja. 31, 32, 30 bahkan 30 pun kayak gitu. Gak apa-apa Mas, nanti RZ gamenya dipercepat aja. Terus ah gitu. Oke, bagus. Gak apa-apa. 31, 32. Ya, biar gampang levelnya. Gas saja. Mas aku Nah, ada student yang prolong setelah break lama setelah pas next lesson katanya nggak diarahkan ke aku Mas. Bisa request. Ini private kah Mas Merta? Sorry. Eh Bisa aja sih harusnya atau mungkin bisa minta agar si orang tuanya itu specifically bilang diajar ke Mas Merta gitu. Kalau misalkan takut skip dari ESM-nya. mm, bisa, bisa. Kadang tuh gak ada notes-nya ya biasanya. Karena tapi kalau memang sudah lama biasanya kehapus karena ketiban ketumpuk sama student yang lain. Wah, Ada lagi yang mau nanyain? benar biar gampang ya levelnya. Iya, kadang aku suruh mereka. Iya, biasanya memang tidak di King of the Hill karena anak-anakku juga pas aku suruh bikin King of the Hill tuh mereka kayak tidak suka dengan King of the Hill. Nggak tahu kenapa. Sealergi itu dengan game mode itu.
Iya, iya, bener. Pada nggak suka sama King of the Hill. Tidak populer. Ada lagi guys? Atau apapun kalau kalau tentang pertanyaan tentang PPT-nya atau ada yang mau ditanyakan soal PPT-nya boleh kok. Atau tentang Mas Galang juga boleh. Boleh, boleh nanyain apa, guys? Nah, sebenarnya cara-cara tadi kita bantu banget ya, karena tadi ada nomor CS juga. Jadi kita bisa tetap menawarkan, ayo kita beli pada saat ini juga. Jadi secepatnya adalah, jadi gini, eh, sedikit yang aku mau sampaikan ya teman-teman ya. ISM itu susah ketika dia fansnya itu udah nggak excited lagi. Karena si paling paling eh, apa itu namanya ada feel-nya kayak ada eh, apa ya namanya ya ini ya kayak hasratnya beli kayak gini loh. Kalian lihat live di TikTok, scroll TikTok dulu. Nah, habis itu, yuk dibeli kak, ini promo, terus beli apalah, sambal atau apalah. Nah, itu kan kayak jiwa impulsifnya itu timbul pada saat itu, pada saat next level atau pada saat kalian kasih materi 1,5 jam itu. Karena kalau kita lempar ke ice, emotional connectionnya pada saat itu. Jadi sebenarnya paling tepat ketika kita menawarkan package ya pada saat itu. Tapi masalahnya tutor itu nggak bisa jualan. Maka dari itu kita bisa mengarahkan saja. Nah, emotional connection, benar. Karena gini teman-teman, kalau kita ngarahin ke ASM, seminggu lagi, 2 minggu lagi nanti di follow up, udah udah hilang itu feel-nya itu. Feel-nya mereka, emotional connection-nya mereka itu udah hilang. Ah, gak usah lah ya, pikir-pikir lagi lah ya. Nah, maka dari itu kita siapkan aja bahwa ayo kita sekarang aja kita harus memperpanjang. Nanti promonya ada, tanyakan ke ISM aja. Udah kita lempar aja. Pokoknya segala promo soal bayar membayar kita lempar ke ISM. Intinya tutor kita kejar-kejar aja nggak apa-apa. Ayo kita hari ini secepatnya melakukan payment gitu. Itu nggak apa-apa. Jadi gitu guys. Yes, aku pun pas dulu jadi TCM juga gitu, nggak boleh tuh komunikasi lewat WhatsApp karena kalau udah lewat WhatsApp tuh ada alasan kayak, iya nanti ya, tanya anaknya dulu, tanya suaminya dulu, itu udah hilang guys. Jadi apalagi ini kan kita sekali lagi ya ini kebutuhan tersier gitu, bukan kebutuhan primer atau secondary dari si anak gitu. Kalau dalam tanda kutip kalau anak yang nggak belajar ini nggak apa-apa gitu, dalam tanda kutip ya, meskipun ini kepake di sekolah nanti dan lain sebagainya. Jadi kita harus menjelaskan dan memberikan informasi ini sebaik-baiknya agar setidaknya mereka tahu apa yang mereka beli gitu. Bener, Atau ada yang mau sharing ketika graduation tiba-tiba ada yang kayang? bener. Jadi bukan mau sombong ya, Bus. tapi Biasanya, biasanya biasanya kalau udah promo, begini, biasanya kalau udah begini sombong. tapi prolongation rate-ku itu 100% ya. Udah 2024 100%. Nggak pernah turun guys. Prolongation rate ada di rating kalau nanti kalian mau lihat. Nah, jadi gini, emang setiap next level itu aku bilang ke parents bahwa ya kalau bisa pembayarannya 1 minggu eh, hari ini atau secepatnya. Atau bahkan gini, teman-teman, aku itu info ya bahwa 2 minggu kemudian, 4 minggu kemudian, 2 bulan kemudian, itu ada next level kelas loh. Itu kelas terakhir. Nanti ada kelanjutannya loh setelah itu. Aku tuh info kayak gitu. Kenapa? Karena biar prepare duit dulu. Karena di akhir lesson itu mau tak todong buat lanjut selanjutnya. Maka dari itu, kadang tuh aku kasih info dulu. Oh, sebulan lagi ada
next level class. Oh, 2 minggu lagi ada next level class. Minggu depan ada next level class. Ketika next level class, ayo secepatnya payment. Box sepuh emang. GG. Itu ya. Jadi, oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Anything guys, boleh. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup jam 10 deh. Ya, 5 menit lagi. Saya boleh nggak? Boleh, Boleh. silakan. Ini kasusnya kalau siswanya udah apa kreditnya itu nyambung ke course selanjutnya tetap presentasi ya berarti. Iya, tetap presentasi tapi lebih ke menjelaskan untuk membulatkan aja anaknya mau kemana. Kayak gitu. Karena kan, balik lagi ya, anak-anak kalau disuruh milih, kamu mau milih gambar apa main Roblox? Pasti 100% akan main Roblox gitu kan. Ya dong. Nah, jadi dengan harapannya ditunjukin kayak tadi tuh project 3 dimensinya, bikin castle dan lain sebagainya, mungkin dia lebih tahu, oh, ternyata kalau dipikir-pikir aku suka gambar loh. Jadi kayak gitu dengan harapan, karena gini, ini kayak kuliah ya, banyak yang kuliah salah jurusan tapi sadarnya di tengah-tengah gitu. Jadi kayak course gitu kan, mereka udah bayar panjang ternyata di lesson 8 Roblox gini ya, kagak main game ya. Ngodingnya banyak ya gitu, jadi lah kepusing gitu. Kayaknya enakan gambar deh, kita menghindari untuk hal-hal seperti itu. Mereka sadarnya di belakang udah lesson 4 atau lesson 8 yang di mana udah no kan. Banyak yang sadar kayak gitu karena Roblox itu satu satu modulnya 10 lesson guys, itu panjang banget prosesnya untuk bikin game pertamanya. Biasanya mereka akan ngebreak di modul pertama. Anakku juga udah mulai ngebreak di modul pertama. Kak, lama banget. Belajarnya benar-benar step by step gitu-gitu. Ya maunya gimana ya, ini kan kamu baru pertama kali coding gitu. Jadi kayak gitu. Jadi dengan harapan ketika mereka sudah masuk itu adalah pilihan mereka dari awal gitu, bukanlah Iya ya. jawaban spontan, uhui gitu ya kayak, wah game sama gambar game lagi lah, jelas nggak pakai nanya, count me in gitu. Oke, kalau yang kedua ini kan eh, ada siswa saya yang apa namanya dia cuti dulu nanti katanya, kemudian perpanjang. Nah itu kemungkinan untuk ganti tutornya ada atau akan nggak akan tetap saya? Ada dua kemungkinan yang di mana gini, ini biasa, ini tergantung parents ya. Biasanya ketika mereka ingin perpanjang baru cuti, mereka perpanjang dulu, bayar dulu, baru cuti. Oke, Nah, oke. itu ketika perpanjang nanti biasanya mereka nulis, Kak, nanti sama Kak Azali ya. Nah, nanti akan di note sama mereka. Tetapi biasanya parents-parents itu unik. Jadi ketika dia cuti, terus dia lupa dengan nomor CS, ya kan? Mereka dia lupa nih karena ada misalkan dia cuti 3 bulan atau 4 bulan gitu. Ini biasa terjadi di anak-anak pondok gitu. Nah, mereka tuh nggak ngomong hubungi CS, tapi daftar TC lagi. Kalau sudah daftar TC lagi, reset datanya. Oh gitu ya. Biasanya gitu. Tapi dari sistem dari TCM pun biasanya ketika dia daftar ulang, mereka udah tahu nih datanya. Oh ini ada nama nomornya udah ada dari database kita gitu. Biasanya akan dihubungi. Dan kalau udah kayak gitu, kemungkinan besar kalau dari nomor CS aja udah lupa, aku bisa jamin 100% dia akan lupa sama nama kamu, Kak. Nah, kesulitannya di situ gitu loh. I Kalau see. masih diingat kita, kecuali dia bayar dulu terus bilang nanti sama Kak Azali lagi, itu bisa dicatat. Nah, ini dia nomor CS aja nggak punya, apalagi nama gitu. Itu ya udahlah Kak, siapa aja Kak, saya lupa kan nama tutornya, biasanya gitu. I see. Oke, thank you, Pak Fadli. Oke. Oke, 2 menit lagi. Oke, 2 menit lagi. Mungkin ada yang mau ditanyain. Oh Kak ya, mau mastiin kalau next level VP cuman bisa nawarin kelas RB kan ya? Bisa ke graphic design. Itu di PPT juga ada dua pilihannya Kak Zara. Kalau memang mau ke desain gitu. Karena kan VP itu gabungan dari coding dan desain ya. Itu udah di-include di PPT-nya kok. Jadi jangan khawatir lupa. Dibaca nanti akan PPT-nya akan masuk ke next level checklist. Jadi teman-teman gak usah khawatir, teman-teman bisa baca-baca lagi dan disarankan karena ini kan perubahan yang cukup banyak ya.
disarankan dibuka dulu PPT-nya dan dimainkan dulu contoh-contohnya biar nanti nggak kaget ketika menunjukkan ke student, apalagi yang Roblox. Kayak kita mau demo game tapi kita nggak pernah main gamenya kan gimana gitu. Oke, 1 menit lagi. Mungkin 1 menit lagi aku akan kasih info yang cukup wow 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 ya. Jadi teman-teman oh baik Kak, makasih soalnya di next level yang lama kemarin disaranin. Siapa yang nyaranin Kak? Enggak ada pilihan lain gitu. Oh iya, memang nggak bisa ke Python gitu. Kalau memang pilihannya kalau mau coding hanya ke Roblox saja karena yang udah-udah dari VP ke Python kaget. Dari warna-warni ke hitam putih mereka kaget gitu. Oke Mas Galang, mungkin sebelum aku tutup, ini ada info perihal lesson 36 ya guys. Prepare aja, karena kita lagi komunikasi juga sama tim CS dan ESM. Nanti kemungkinan akan ada update-nya di minggu ini atau di minggu depan. Oke, itu aja. Mungkin aku kembalikan ke Mas Galang, silahkan. Oke, kita tutup buat kultur hari ini. Thank you banget yang udah join dari awal sampai akhir. Aku appreciate banget. Dan hari ini ada mungkin aku siapkan hari Rabu janjiku buat assessment juga. Assessment aja nggak ada QC. Jadi nanti kalian bisa kerjakan assessmentnya ya. Dan selain itu teman-teman juga ada info lomba di Algorithmics. Kita masih jauh dari target ya. Targetnya 600, 700. Tapi yang daftar baru 400. Daftarkan murid-murid Anda semua karena kita akan cari talent-talent muda dari Algorithmics buat dikirim di luar negeri, buat dikirim ke competition nasional dan internasional. Kita akan cari talent-talent seperti itu. Dan kita akan juga kembangin bakat juga buat kedepannya dan proyek-proyek yang keren. Maka dari itu kita pengen berpartisipasi dalam event-event nasional dan internasional juga. Cara cari bakatnya adalah ya mereka dikasih aja lomba di internal dulu. Kalau internal oke, terus habis itu mereka banyak proyek yang bagus, kita kirim ke nasional. Nasional bagus, kita kirim ke internasional, kayak IKCC dan lain-lain. Maka itu daftarkan murid Anda semua, kasih linknya saja, kasih template-nya saja, nggak perlu gimana-gimana, kasih aja, nanti parents excited akan daftar. Selain itu juga, siapapun tutor yang mendaftarkan muridnya terbanyak, 2 orang tutor akan mendapatkan hoodie spesial dari Algorithmics. Yang punya adalah lead aja, nanti tutor akan dikasih juga. Jadi kita bisa kembaran hoodie sama aku atau Mas Fadli. Nanti kopelan sama aku. Nah, so, gitu aja infonya dan update-nya seputar itu. Dan tetap semangat, selamat malam, selamat istirahat, dan bye-bye. Bye-bye. Makasih Bang. Yuk. Thank you, Mas. Thank you. Thank you.